Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Febrianti, rekan saya Febra Syaputri, dan Miftada Pahibatullah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Kali ini kami akan membahas tentang psikologi pendidikan dan pendidik profesional. Pertama, saya akan membahas pengertian psikologi. 1. Pengertian psikologi dalam istilah lama. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang ketiga, pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, dan metode sendiri. Sedangkan Barlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai a body of knowledge grounded in psychological research which provides a repertoire of research to aid you in function for effectively in teaching learning process. Selanjutnya, objek psikologi. Objek psikologi dibagi menjadi dua, objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang dipandang secara keseluruhan. Adapun objek material psikologi yaitu manusia itu sendiri. Selain menjadi objek psikologi, manusia juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, objek formal. Dalam hal ini, objek formal dari psikologi adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Manfaat psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti di bawah ini. Memahami perbedaan individu peserta didik, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penyusunan jadwal pelajaran. Selanjutnya, pengertian penyiapan tugas mengajar. Penyiapan tugas mengajar pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan tentang apa yang dilakukan. Dengan demikian, persiapan mengajar merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, terutama berkaitan dengan pembentukan kompetisi. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan persiapan mengajar. Di antaranya, kompetensi yang dirumuskan dalam persiapan mengajar harus jelas. Persiapan mengajar harus sederhana dan fleksibel. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam persiapan mengajar harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar. Persiapan mengajar yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah. Macam-macam penyiapan tugas mengajar. Yang pertama, persiapan lahir adalah suatu persiapan yang bisa dilihat. Terdiri dari dua, yaitu persiapan tak tertulis dan persiapan tertulis. Yang kedua, persiapan batin atau psikologis. Persiapan batin yang dimaksud di sini adalah persiapan mental. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penampilan guru pada waktu memberikan pelajaran. Terkait persiapan mental, seorang guru harus memiliki 4 jenis kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, yaitu kompetensi pedagogi,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Kemudian, peranan psikologi pendidikan dalam penyiapan tugas mengajar. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Guru diharapkan akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Media pembelajaran yang dipilih didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Tugas dan peran guru diharapkan juga dapat membimbing para siswanya. Yang keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Tanpa hal ini, guru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator maupun motivator belajar siswanya. Yang kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Hal ini mampu membantu proses pembelajaran berjalan secara efektif. Yang keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Hal ini dapat membuat guru menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Ketujuh, menilai hasil pembelajaran yang adil, baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip-prinsip penilaian, maupun menentukan hasil-hasil penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.